Imam Bukhari menuturkan dari Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, suatu ketika Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ia ditanya, siapa manusia yang paling berilmu? Aku, jawab Musa. Allah kemudian menegur Musa karena tidak menyatakan yang paling tahu adalah Allah. Allah kemudian mewahyukan kepadanya, sungguh, aku memiliki seorang hamba di tempat pertemuan antara dua lautan. Dia lebih berilmu darimu. Musa bertanya, ya Rob, bagaimana aku bisa menemuinya? Allah menjawab, bawalah seekor ikan dan letakkan dalam keranjang. Saat kau kehilangan ikan itu, disitulah dia berada. Musa kemudian mengambil seekor ikan, lalu ia letakkan di dalam keranjang. Musa kemudian pergi dengan ditemani pelayannya, yaitu Yusha bin Nun. Saat menghampiri sebongkah batu besar, keduanya rebahan, kemudian tidur. Ikan yang ada dalam keranjang kemudian bergerak-gerak, keluar dari keranjang lalu jatuh ke lautan. Si ikan mengambil jalan menuju lautan. Allah menahan ikan tersebut untuk berenang lebih jauh. Ia seperti terikat. Saat Musa bangun, pelayan Musa lupa tidak memberitahukan perihal itu padanya. Mereka meneruskan perjalanan selama sisa siang hari itu dan malam harinya. Pada keesokan harinya, Musa berkata kepada pelayannya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Pelayannya kemudian berkata, tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Ibnu Abbas mengatakan, si ikan berjalan menyelinap, sementara Musa dan pelayannya merasa heran karena hal itu. Musa kemudian berkata padanya, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Ibnu Abbas meneruskan, keduanya kembali meniti jejak semula hingga tiba di bongkahan batu besar itu. Di sana ada seorang lelaki mengenakan penutup kepala. Musa kemudian menyampaikan salam kepadanya. Lalu Khidir bertanya, dari mana kedamaian bisa muncul di negerimu? Musa memperkenalkan diri. Aku Musa. Khidir bertanya, Musa Bani Israel? Musa menjawab, ya, aku datang padamu agar kau mengajarkan padaku apa yang diajarkan padamu untuk menjadi petunjuk. Dia menjawab, sungguh, aku memiliki ilmu yang diajarkan Allah kepadaku yang tidak kau ketahui. Dan kau memiliki yang diajarkan Allah padamu yang tidak aku ketahui. Musa berkata, insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar dan tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Khidir kemudian berkata padanya, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Maka berjalanlah keduanya. Berjalan menyusuri pantai, lalu ada sebuah perahu melintas. Keduanya kemudian berbicara kepada penumpang agar mengangkut keduanya. Khidir dikenali, lalu mereka mengangkut keduanya tanpa upah. Kemudian ada seekor burung layang-layang bertengger di tepi perahu. Burung itu lalu meminum air laut sebanyak sekali atau 2 kali. Khidir berkata, hai Musa, ilmuku dan ilmumu tidaklah mengurangi ilmu Allah.
selain seperti air laut yang diminum burung itu. Khidir kemudian menghampiri salah satu papan perahu, lalu ia cabut. Musa berkata, "Mereka sudah mau mengangkat kita tanpa upah. Lalu kau melubangi perahu mereka untuk menenggelamkan seluruh penumpangnya. Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan besar." Dia berkata, "Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku." Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah bersabda, pertanyaan Musa yang pertama ini ia katakan karena lupa. Setelah itu, keduanya turun dari perahu. Saat keduanya berjalan di pesisir pantai, Khidir melihat seorang anak tengah bermain bersama anak-anak lain. Khidir kemudian meraih kepalanya dari bagian atas, lalu kepalanya terlepas. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Ini lebih tegas dari yang pertama. Dia, Musa, berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, yaitu miring. Khidir kemudian berdiri, lalu dia menegakkannya dengan tangannya. Lalu Musa berkata, "Kita mendatangi suatu kaum. Mereka tidak memberi kita makan ataupun menjamu kita." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Sampai firman-Nya, "Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Nabi bersabda, "Sungguh, kami berharap andai saja dia mau bersabar, sehingga ia, Khidir, menceritakan kepada kita tentang perihal mereka berdua." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu, dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Robmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Robmu. Apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Wallahu a'lam bishawab.